Menjelang akhir bulan Oktober, harga emas koreksi pada hari Jumat 28 Oktober tahun 2022 untuk mencatat penurunan berurutan sesi, sehingga menyerahkan keuntungan dari awal pekan ini didorong oleh ekspektasi untuk pergeseran ke bawah dalam laju kenaikan suku bunga Federal Reserve pasca pertemuan pada pekan ini. Berikut rilis data pekan pertama bulan November sebagai acuan pelaku pasar dalam bertransaksi. Senin 31 Oktober tahun 2022 jam 5 malam, CPI Flash Estimate. Perubahan harga barang dan jasa yang dibeli konsumen, Eurostat mendasarkan perkiraan ini pada harga energi dan negara anggota Uni Eropa yang melaporkan data CPI awal. Harga konsumen menyumbang mayoritas inflasi secara keseluruhan. Jika hasil yang dirilis lebih rendah daripada perkiraan pasar, maka peluang penurunan untuk mata uang euro. Jam 5 malam, Core CPI Flash Estimate. Perubahan harga barang dan jasa yang dibeli oleh konsumen tidak termasuk makanan, energi, alkohol, dan tembakau. Jika hasil yang dirilis lebih tinggi dari perkiraan pasar, maka cenderung positif untuk mata uang euro. Selasa, 1 November tahun 2022, jam 10.30 pagi, cash rate. Bersumber dari laporan Bank of Australia pada jam 10.30 pagi, merilis data suku bunga yang dibebankan pada penjaminan semalam antara perantara keuangan. Jika hasil yang dirilis nanti lebih tinggi, maka peluang kenaikan pada suku bunga negara Australia. Jam 10.30 pagi, RBA Rate Statement. Ini adalah salah satu alat utama RBA yang digunakan untuk berkomunikasi dengan para investor mengenai kebijakan moneter. Jika lebih hawkish dari perkiraan, maka bagus untuk mata uang. Pada jam 9 malam, ISM Manufacturing PMI. Pada perdagangan malam, jam 9 Amerika merilis tingkat indeksi difusi berdasarkan survei terhadap manajer pembelian pada dalam industri manufaktur. Angka di atas 50 mengindikasi ekspansi industri, tetapi di bawah itu menunjukkan kontraksi aktivitas. Jika hasil data yang dirilis pada perdagangan Amerika lebih rendah, maka peluang koreksi untuk USD, serta peluang kenaikan pada nilai emas. Pada jam 9 malam, Jobs Opening. Masih pada jam 9 malam, Job Opening, jumlah lowongan pekerjaan selama bulan yang dilaporkan tidak termasuk industri pertanian. Ini dirilis akhir tetapi mempengaruhi pasar karena lowongan pekerjaan adalah indikator utama lapangan kerja secara keseluruhan. Jika hasil yang dirilis lebih rendah dari sebelumnya, maka peluang kenaikan pada emas, serta penurunan pada mata uang dolar Amerika. Rabu 2 November tahun 2022, jam 7.15 malam, ADP Non-Farm Employment Change. Pada perdagangan jam Amerika Serikat, 7.15 malam, ADP Non-Farm Employment Change. Perkiraan perubahan jumlah orang yang dipekerjakan selama bulan sebelumnya tidak termasuk industri pertanian dan pemerintahan. Jika hasil rilisnya lebih rendah dari ekspektasi pasar, maka peluang bullish untuk emas dan bearish untuk USD. Kamis 3 November tahun 2022, jam 1 pagi. FOMC Statement. FOMC biasanya memberikan sedikit perubahan pada pernyataan pada setiap kali rilis. Perubahan ini biasanya menjadi fokus para trader. Ini adalah alat utama FOMC yang digunakan untuk berkomunikasi dengan investor tentang kebijakan moneter. Jam 1 pagi, Federal Funds Rate. Bersamaan dengan rilis data FOMC, Federal Funds Rate juga dirilis pada perdagangan Rabu pagi, jam 1 dini hari. Tingkat bunga di mana bank menjaminkan saldo yang disimpan Federal Reserve untuk bank lainnya dalam semalam, overnight.
Keputusan suku bunga sering diserap ke dalam harga pasar sehingga cenderung dibayangi oleh pernyataan FOMC yang difokuskan pada masa depan. Jika hasil yang dirilis lebih tinggi dari ekspektasi pasar, maka peluang kenaikan pada mata uang dolar dan koreksi pada emas. 30 menit setelah itu, FOMC Press Conference, konferensi pers yang dilakukan selama 1 jam dan mempunyai 2 bagian acara. Pertama adalah pidato yang telah disiapkan, kedua adalah sesi tanya jawab. Pernyataan yang terkadang bisa mengarah pada jawaban tanpa naskah sehingga bisa menciptakan flotasi pasar. Jika lebih hawkish dibandingkan perkiraan biasanya, akan cenderung direspon secara negatif. Namun, bila lebih dovish dari perkiraan, maka biasanya akan direspon positif oleh pasar. Jam 7 malam, BOE Monetary Policy Report. Berlanjut pada perdagangan malam hari ini, jam 7 malam, BOE Monetary Policy Report. Laporan ini memberikan proyeksi BOE untuk inflasi dan pertumbuhan ekonomi selama 2 tahun ke depan. Jam 7 malam, MPC Official Bank Redwood. Laporan hasil pertemuan MPC BOE berisi tentang pemungutan suara suku bunga dari setiap anggota MPC. Monetary Policy Summary. Ini adalah salah satu alat utama yang digunakan MPC untuk berkomunikasi dengan investor tentang kebijakan moneter. Jam 7 malam, Official Bank Rate. Tingkat bunga di mana bank meminjamkan saldo yang berada di BOE untuk bank lainnya. Jika aktual lebih dari perkiraan, maka bagus untuk mata uang pound sterling. Jam 7:30 malam, BOE GOF Bailey Speaks. Setengah jam setelah itu, masih dari negara Inggris, BOE GOF Bailey Speaks. Sebagai kepala bank sentral yang mengendalikan suku bunga jangka pendek, ia mempengaruhi lebih besar terhadap nilai mata uang negara. Pada jam 7:30 malam, Amerika mengeluarkan data Unemployment Claims, data yang menghitung jumlah individu yang mengajukan asuransi pengangguran untuk pertama kalinya selama seminggu yang lalu. Jika hasil yang rilis lebih tinggi dari harapan pasar, maka peluang kenaikan pada emas serta penurunan pada mata uang dolar Amerika. Pada jam 9 malam, ISM Service PME, tingkat indeks difusi berdasarkan manajer pembelian yang disurvei, tidak termasuk industri manufaktur. Jika hasil yang dirilis lebih rendah dari ekspektasi pasar, maka peluang koreksi pada mata uang dolar Amerika serta peluang kenaikan pada emas. Jumat, 4 November tahun 2022, jam 7:30 pagi, RBA Monetary Policy Statement. Pernyataan kebijakan moneter triwulan dari Reserve Bank of Australia menyajikan perdagangan berharga mengenai perspektif RBA terkait situasi ekonomi dan inflasi. Jam 4:30 sore, ABC Presiden Lagarde Speaks. Presiden Bank Sentral Europe menyampaikan pidatonya yang menentukan suku bunga jangka pendek. Jam 7:30 malam, Average Hourly Earnings. Perubahan harga upah yang dibayarkan aktivitas bisnis kepada tenaga kerja, namun tidak termasuk pada industri pertanian. Jika hasil yang dirilis lebih tinggi dari ekspektasi pasar, maka kenaikan pada mata uang dolar dan koreksi pada nilai emas. 7:30 malam, Non-Farm Employment Change. Perubahan jumlah orang yang dipekerjakan selama bulan sebelumnya tidak termasuk pada industri pertanian. Jika hasil yang dirilis lebih rendah dari ekspektasi pasar, maka akan mendorong emas untuk bergerak naik dan peluang penurunan pada dolar US. 7:30 malam, Unemployment Rate. Persentase total angkatan kerja yang menganggur dan aktif yang mencari kerja selama bulan sebelumnya. Meskipun ini umumnya dipandang sebagai indikator lagging, jumlah pengangguran merupakan sinyal penting dari kesehatan ekonomi secara keseluruhan.
Jika persentase yang dirilis lebih tinggi dari ekspektasi pasar, maka dapat dikatakan negatif untuk mata uang USD serta peluang bullish terhadap emas.